Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Egit Hapsari dapat menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah strategi pelaku usaha sektor food and beverage selama PPKM Jawa Bali yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, mulai 11 Januari 2021 lalu, pemerintah menerapkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di beberapa kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berpengaruh pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Namun dengan strategi yang tepat, para pelaku usaha dapat terus bertahan sehingga roda perekonomian dapat tetap bergerak. Bagaimana strategi pelaku usaha menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali? Yang pertama telah hadir di studio narasumber kita pagi hari ini, Pak Mas Bukin Pradana atau yang akrab disapa Cak Bukin yang merupakan pemilik bakso Sapi dan aktif juga sebagai YouTuber Kubis TV, bisnis kuliner, betul ya Cak Bukin ya? Betul Mbak Egi. Ya, selamat pagi, gimana kabarnya? Pagi Mbak Egi, baik sekali. Sehat ya? Sehat, Kesehatan alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Dua narasumber lain yang telah bergabung melalui video conference. Yang pertama ada Mas Efratio atau yang akrab disapa Mas Tio, pemilik Black Owl Cafe. Halo, apa kabar Mas Tio? Ya, baik. Baik ya, makasih waktunya ya Mas Tio sudah gabung sama kita di sini. Dan narasumber kita yang lain yang sudah bergabung juga melalui video conference ada Mas atau Kang ya, Kang Erik Hidayat atau yang akrab disapa Kang Erhi, ini owner K Cafe. Ya, halo Kang Erhi, gimana kabarnya? Halo, apa kabar? Terima kasih undangannya, HIPMI masih undang saya. Alhamdulillah baik-baik ya kita di sini ya. Oke, makasih juga sudah bergabung dengan kita di sini Kang Erhi. Sobat Tangguh, sebelum mulai perbincangan, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, seperti biasa, sebelum mulai diskusi kita akan gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Cak Bukin. Oke, siap. Oke, ini bagian dari protokol 3M ya. Iya. Oke, langsung aja kita mulai obrolannya nih. Pertama saya tanya dulu ke Cak Bukin nih yang ada di sini dulu ya. Cak Bukin, ini kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKB ini kan sudah berlangsung ya. Nah, ini berpengaruh nggak sih dengan bisnis kuliner? Pasti berpengaruh Mbak. Tapi di Jakarta sendiri kita kan sudah ada PSBB pertama, PSBB kedua, terus baru sekarang ya apa istilahnya? PPKB. PPKB, kita taunya PSBB. Oh iya, akrabnya memang PSBB Jadi ya. akhirnya PSBB ketiga di Jakarta gitu ya. Oke. Pas waktu pertama kali diadakan itu kan nggak boleh makan di tempat. Itu sangat berpengaruh sekali waktu itu sampai ya omset di bawah 50%, bahkan mungkin turun ke 70%. Oke. Kita sudah melakukan
pengurangan karyawan gitu ya, mengatur jam kerja yang tadinya 2 shift menjadi 1 shift gitu. Dan setelah PSBB pertama berakhir, muncul PSBB kedua lagi. Sebenarnya setelah PSBB pertama omset sudah naik tuh, udah mendekati ke 50% lah gitu ya. Terjadi PSBB kedua, nah itu orang shock karena waktu itu kaget ya, langsung mendadak gitu ya. Rupanya mungkin kekagetan itu udah shock begitu udah PSBB ketiga ini dan dilaksanakan di Jawa, Bali gitu ya. Kami mungkin sebagai pelaku dan juga tim ya pasti memaklumi lah kondisinya saat ini. Jadi secara kekagetan itu sudah PSBB lagi, ya wes lah. Ya gitu. wes lah, lebih nerimo ya. Tapi saya yakin di luar Jakarta dan Bandung kali ya, yang belum pernah menerapkan ini pasti merasakan mungkin rasa yang sama dengan PSBB kita yang kita alami yang pertama kali ya gitu. Pasti shock banget teman-teman pelaku usaha yang di luar Jakarta gitu. Bukan berarti kami tidak bersedih kalau omset sebelum pandemi, tapi ya kondisinya seperti ini bagaimana lagi gitu. Demi kebaikan bersama ya, Cak ya. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan lagi nggak strategi-strategi atau efisiensi apa yang dilakukan mungkin selama PSBB 1, 2, dan PPKM ini? Ya, jadi yang pertama yang kami lakukan ke karyawan tentunya kita sosialisasi, kita pelajari dulu ini apa sih COVID ini gitu kan. Setidaknya kita secara internal kita menganjurkan teman-teman wajib menggunakan masker, hand sanitizer gitu, menjaga kebersihan dan pelanggan yang datang wajib menggunakan masker itu secara internal. Yang kedua, kita tentu berhitung gitu kan. Ya mungkin hari pertama sampai 2 minggu mungkin kita sudah tentunya sebelum PSBB diberlakukan kan sebenarnya Corona sudah berjalan sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya. Dan itu kami selaku teman-teman pengusaha tentu kita juga berdiskusi gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, antisipasinya apa gitu. Di antaranya ya gimana caranya kita tidak nombok, tidak rugi. Seandainya rugi ya jangan terlalu besar gitu ya. Jadi mungkin yang kita lakukan di bulan pertama itu kalau kita tidak bisa menghasilkan income yang banyak dilihat dari laporan harian gitu ya, setidaknya kita jangan melakukan pengeluaran yang terlalu banyak. Nah, hal yang bisa dilakukan ya mungkin pengurangan karyawan yang bersifat kontrak seperti itu. Terus kalau ternyata income-nya masih belum cukup nih gitu ya, kita kumpulin teman-teman, kita ngomong, ini kayaknya kita kalau bayar full nggak mungkin gitu. Mungkin nggak kita lakukan gaji itu harian. Jadi kalau misalkan setiap minggu masuk 6 hari, mungkin bisa nggak masuknya 4 hari atau separuh seperti itu. Nah itu yang kita lakukan efisiensi seperti itu. Ya operasional misalkan ya tadi dari 2 shift menjadi 1 shift itu kan mengurangi misalkan biaya listrik, biaya air atau biaya yang lain lah. Kurang lebih itu Mbak. Kecil-kecil tapi kalau dikumpulin kan lumayan ya ternyata ya efisiensinya ya. Oke, sekarang kita sapa dulu narasumber kita yang ada di video conference ya. Pertama ke Mas Tio dulu nih. Mas Tio, tadi kan Cabukin udah sharing beberapa strategi gitu ya. Nah, kalau Mas Tio ini gimana dampak pandemi ini terhadap bisnis kafenya nih? Gimana mengelola modal pada masa-masa seperti ini? Ya mungkin bisnis saya agak sedikit khusus ya, karena bisnis saya itu nggak bisa, kafe saya itu nggak bisa untuk orang Gojek, tadi Grab gitu. Jadi saya ada live band, saya ada musik di dalam resto saya. Justru di situ bisnis saya paling kena dampak itu adalah pada waktu live band itu tidak boleh. Jadi tidak ada pertunjukan live ya, kita otomatis tutup total. Walaupun bisa buka jam 9 kalau di restoran lain, tapi kita harus tutup total. Nah, begitu diizinkan, nah disitulah baru kita mengalami pertumbuhan. Langsung saya ambil strategi khusus gitu untuk bagaimana caranya bisnis saya di era pandemi ini bisa bukan hanya bertahan, tapi bisa untung gitu. Jadi pikiran saya pertama adalah kalau kita bisnis itu ibarat seperti analoginya kita seperti berperang lah melawan musuh gitu. Jadi kita perlu strategi, kita perlu peralatan perang, kita harus mengetahui kondisi market kira-kira gimana, kita harus optimis dan lain-lainnya. Akhirnya ya saya membuat beberapa trik gitu. Misalnya contohnya saya membuat video protokol, saya buat protokol di tempat saya benar-benar protokol yang inovatif banget. Bahkan ada beberapa misalnya contohnya kita punya meja, kita punya handle, kita import kayak
film khusus antivirus dari Korea sampai kita lakukan itu. Sampai kita di setiap meja kita kasih hand sanitizer tapi yang diffuser yang otomatis. Kita robah semuanya, UniOIR kita, wastafel kita robah semuanya jadi touchless. Contohnya gitu, dan kita kemas dengan begitu baiknya dan kita upload di sosial media, dan waktu itu cukup viral ya. Jadi di WA group itu ada sebuah resto yang sampai sebegininya gitu membuat protokol COVID. Karena pemikiran saya sih simpel aja sih. Kalau misal di era pandemi begini, apabila ada orang yang masih ingin ke kafe, masih berani untuk dengar live musik, mereka pilihannya hanya di saya, karena di saya tempat saya paling aman. Itu sih poin yang saya mau majukan dalam saya buat video protokol itu begitu bagus, dan saya pakai videografer pun yang mahal, bukan yang abal-abal. Akhirnya malah begitu kita survei tamu-tamu yang datang, hampir semua bilang, misalnya Pak, saya sih nggak berani ke tempat lain, saya cuma berani ke sini karena dia percaya sama protokol yang kita buat, itu luar biasa gitu emang. Dan sempat heboh, sampai waktu itu saya dipanggil sama Aspija juga, Asosiasi Pengusaha Hiburan di Jakarta, untuk protokol saya dijadikan contoh gitu. Jadi benchmarknya gitu ya, keren banget. Iya, jadi dijadikan contoh, dijadikan suatu benchmark gitu untuk disosialisasi ke pemerintah dan untuk pengusaha-pengusaha yang lainnya gitu. Dari hal itu cukup punya dampak sih. Jadi era pandemi kita pasti otomatis kita social distancing di dalam, kapasitas kita kurangin. Tetapi kalau di luar kapasitas yang kita kurangin, everyday kita full. Itu gara-gara beberapa strategi yang kita udah buat sih gitu. Salah satunya itu video protokol itu yang kita buat seviral mungkin seperti itu gitu. Ini keren banget ya, totalitas ya. Dan mungkin memang segmen market dari Mas Tio ini mungkin anak muda dan memang lebih kena pesannya kalau pesan-pesannya itu di packagingnya secara sophisticated, secara keren gitu ya. Jadi nggak ngerasa kalau apa sih protokol kesehatan itu kayak tetap cool gitu ya. Sesuai dengan segmen market ya. Kayak milenial lah kita bentuk. Iya. Jadi harus menyesuaikan. Ini mungkin yang bisa dijadikan strategi ya buat para pebisnis di bidang food and beverage ya. Nah sekarang Kang Erhi gimana nih? Boleh sharing juga nggak selama pandemi ini penyesuaian apa aja yang dilakukan gitu dalam menjalankan bisnis minuman? Ya, baik, terima kasih waktunya. Halo Mas Tio, Cabukin. Senang bisa sepanggung bareng. Jadi kalau mendengar dari teman-teman semua tadi udah bicara, mungkin saya di K-Coffee ini memang kan baru 2 tahun. Ya alhamdulillah, mungkin di antara teman-teman mungkin pandemi ini kita syukuri dan mungkin omsetnya lebih dari apa yang sebelum pandemi yang kita rasakan sekarang. Memang K-Coffee kita bikin awalnya di Serpong itu dengan target milenial dan orang-orang bisnis, tapi masih bisnis UMKM ya. Nah, setelah pandemi bulan Januari, Februari kita udah mulai pindah nih, kita cari tempat memang. Dan kita cari tempat, kebetulan di Blok M ada satu restoran Sunda yang isinya 4 perempuan, ibu-ibu. Masakannya Sunda-Sundaan, bakso dan lain-lain. Mereka cari partner kopi. Dan gak mudah memang memindahkan apa yang udah kita establish di Serpong ke Blok M, karena di Blok M itu banyak banget kafe-kafe yang tumbuh, baik kecil maupun yang besar, hampir ratusan lah di sana. Dan sebelum kita masuk, tentunya kita latihan-latihan dulu nih. Nah, latihannya kita buat kopinya di rumah di garasi saya. Saya set target baru, yaitu pasar di atas 30-an. Targetnya kita tentukan menu-menu baru juga. Ya, menu-menu lama tentu tetap ada, tapi menu-menu baru seperti kopi susu gula aren. Yang kekinian gitu lah ya. Ya, yang kekinian dan lebih nyaman di perut, karena target kita kan target ibu-ibu, bapak-bapak yang udah agak berumur lah gitu kan. Sehingga begitu kita coba di teman-teman sendiri, ada yang nggak suka, kita minta balikin, kita bikin lagi yang baru sampai dia suka. Nah di situ kita hampir sebulan lah kita jualan by WA gitu kan, di grup-grup kita masukin. Begitu mereka udah senang semua, kita setup di Blok M,
kita foto tempatnya karena ada outdoor, dan begitu teman-teman kita udah kasih fotonya, ya alhamdulillah berdatangan sampai dengan sekarang. Nah ini juga penting ya, ternyata outdoor ini bisa menarik konsumen ya, karena merasa mau nongkrong atau mau ngopi di tempat outdoor aja, biar bisa tetap nongkrong, biar tetap bisa refreshing gitu, tapi dengan memperhatikan protokol dan juga ventilasi dan juga sirkulasi udara yang baik supaya lebih aman ya. Ya, awalnya memang kita targetnya buat orang-orang nongkrong di depan. Dan memang waktu itu kan lagi musimnya, lagi mulai tuh orang-orang untuk olahraga, terus keluar sepeda bareng. Dan kita mulai, mungkin kita salah satunya di Blok M yang waktu itu memang picking up ya. Gitu. Dan kita viralin juga di sosial media. Dan memang kita kebantu juga dengan sales Gojek dan Grab dan lain-lain online-nya. Setelah itu viral, alhamdulillah. Berjalan lancar ya, jadi selama ini ya. Nah ngomong-ngomong sosial media nih, ini kan ada YouTuber nih di sini. Cabukin ini kan juga aktif di YouTube dan juga di TikTok juga ya. Akhir-akhir ini mulai merambah TikTok. Nah ini kan seluruh sektor ekonomi ini kan terdampak pandemi nih Caya. Tapi kan biasanya pengusaha tuh bisa menemukan jalan inovasi, dan mungkin dengan sosial media ini bagaimana inovasi yang dilakukan? Oke, yang pertama gini. Ini kan situasinya semua orang menahan diri untuk belanja ya, karena kondisi pandemi ini kan tidak hanya kita yang berdampak nih, calon si konsumennya kan juga berdampak. Iya betul. Sehingga memang kita mesti bijak, artinya gampangnya ngatur cash flow lah. Promosi tetap harus dilakukan, baik lewat terutama lewat sosmed gitu ya, baik yang berbayar maupun tidak. Nah, yang pertama kita bisa melakukan tidak berbayar. Misalkan kita punya database di akun WhatsApp gitu ya, dan itu kita bisa belas program apa atau produk apa yang kita sajikan. Jadi di tengah pandemi ini kita mesti melakukan inovasi. Yang pertama mungkin bisa dari sisi R&D produk. Jadi yang tadinya misalkan di bakso sapi itu kami hanya menjual bakso gitu ya, bakso Malang ya, karena kami melihat wah ini orang butuh makanan pokok. Terus kami sajikan, kami siapkan ada mie ayam misalkan gitu. Lebih berat. Ada juga yang cabang yang menyiapkan produk nasi, jadi ditambahin nasi goreng misalkan gitu. Dan ini lumayan bisa menambah penghasilan gitu. Jadi ada R&D tambahan produk yang lain. Dan ini kita sosialisasikan lewat sosmed tadi, baik lewat WA, Facebook ataupun Instagram. Dan ya saya selaku pemilik channel Kubis TV bisnis kuliner, kita di samping meliput bisnis teman-teman gitu yang menarik, yang kita juga kita angkat lah biar naik ke permukaan ya, biar diketahui orang banyak. Ya tentunya bisnis sendiri juga kita promosikan dulu, juga gitu. Ya. Dan ternyata di YouTube itu kita bisa booster, bisa di booster sama dengan di Instagram kan ada IG Ads gitu, ada FB Ads. Ternyata di YouTube itu juga bisa menggunakan Google Ads gitu ya. Jadi kita bisa booster. Yang tadinya misalkan yang nonton cuma sedikit, dengan area tertentu, dengan peminat tertentu, itu kita bisa lakukan blasting. Ya gampangnya kita blast lah gitu ya, dengan jumlah orang yang banyak. Itu dari sisi YouTube. Nah, ternyata anak-anak muda itu kan ngelihat TikTok ini sebagai bagian dari hiburan gitu ya. Kenapa? TikTok itu kan videonya pendek. Paling yang umum ya 20 detik atau 30 detik, meskipun bisa beberapa menit gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan kuota. Iya, betul. Jadi kalau anggarannya murah ya udah pakai TikTok. Jadi TikTok itu sekarang bisa dipakai sebagai media untuk promosi juga gitu. Jadi kita bisa bikin video-video yang menarik, yang singkat gitu ya. Terus kita upload di TikTok. Dan itu bisa ya menambah calon pelanggan lah gitu ya. Meskipun secara yang kuat tadi ya pelanggan itu mungkin lewat WA, karena mereka sudah merasakan. Kalau lewat media yang lain kan mungkin orang mengenalkan orang yang belum pernah datang atau belum tahu produk kita. Gitu Mbak. Jadi ini pandemi justru menimbulkan peluang-peluang baru mempelajari sosial media yang berdasarkan segmen marketnya. Mungkin kalau yang sudah lumayan berumur lewat WhatsApp. Dan menimbulkan kreativitas TikTok, baru. Memaksa kita jadi kreatif ya. Jadi ini justru pandemi memunculkan peluang-peluang baru ya. Nah Mas Tio, kalau Mas Tio sendiri penyesuaian apa aja sih Mas Tio yang dilakukan di kafe ini sehingga bisa membuat pelanggan tuh
nyaman dan aman untuk menikmati menu-menu yang ditawarkan dan nongkrong tapi dengan protokol yang ketat dan juga merasa aman? Ya, kalau dari kita dari Black Owl sih lebih fokus selain protokolnya, bagaimana kan kita menganggapnya seperti ini. Dalam pandemi ini, dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi, itu pasti secara market share kita pasti beda. Contohnya katakanlah di satu areal Pantai Indah Kapuk. Dalam satu hari mungkin sebelum pandemi itu ada 10.000 orang yang masuk ke bisnis, masuk ke dalam nikmati live musik apa segala macam. Mungkin pada saat pandemi ini akan menurun menjadi 6.000. Tapi bagaimana kita bisa survive dari 6.000 itu? Ya seperti tadi saya bilang kita berperang kan, bagaimana kita tetap porsi kita nggak berkurang dari 6.000 itu, ya kita tarik masuk ke tempat Black Owl. Nah kita di situ lebih strategi ke arah ini sih marketingnya. Jadi yang pertama adalah begitu kita bisa diizinkan untuk live musik buka, saya dengan CRM, dengan tim manajer, saya bicara, kita buka semua database customer kita yang sudah ribuan itu. Kita data mana yang ulang tahun di bulan Januari, mana yang ulang tahun di bulan Februari, mana yang ulang tahun di bulan Maret dan sebagainya. Jadi pada saat kita sekarang katakanlah sekarang bulan Januari, kita sudah menggodok siapa saja tamu kita yang ulang tahun di bulan Februari. Jadi ada list, ada 100 yang ulang tahun di bulan Februari itu. Dari manajer dan CRM itu sudah melakukan approach dari bulan Januari itu. Kita udah buat paket, kita sudah buat, kita beli alat dekor apa segala macam. Jadi orang yang mau merayakan ulang tahun di tempat kita akan berikan paket-paket yang tidak mungkin ada di tempat lain. Dekor sudah gratis, kita kasih ada foto, videographer, kita kasih media di videotron kita dan sebagainya. Jadi itu sangat membantu sih. Jadi begitu ada orang yang ulang tahun, paling tidak dia membawa 10 sampai 15 orang untuk datang. Jadi daily kita setiap hari ada yang ulang tahun gara-gara kita menerapkan sistem seperti itu. Ini juga kita sambil nontonin video protokol kesehatannya Mas Tio, ini keren banget ya. Jauh kita. Ini kayak sinematik banget loh. Udah ada touch hand sanitizer. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, sistem yang kita buat juga yang saya sebutkan ini yang sukses ya. Jadi yang pertama video protokol itu sangat sukses sekali sampai semua orang itu mau milih tempat kita karena dianggap tempat kita itu yang paling aman kalau emang mereka masih berani gitu ya. Yang kedua adalah kayak itu birthday database itu benar-benar kita genjot. Kita melakukan pendekatan sekali ke customer yang akan ulang tahun di bulan depannya ya. Kita sudah lakukan Januari, kita meetingkan siapa saja yang kita target untuk di bulan Februari. Dan itu cukup sukses. Jadi biar customer-nya loyal ya. Yang ketiga adalah kita buat sistem voucher ya. Kalau mungkin ini lebih umum. Jadi setiap ada orang datang di tempat kita kasih cashback dia 20%, bukan diskon. Karena kebanyakan kompetitor saya diskon, tapi saya kasih voucher dia untuk nanti belanja lagi di next day-nya. Jadi biar balik-balik lagi. Iya, hanya di weekday-nya dia datang. Jadi kalau di weekend kita nggak usah khawatir, kalau weekend selalu penuh. Dengan market yang sekarang jumlahnya berkurang, bagaimana weekday kita bisa terisi? Jadi kita kasih cashback berupa voucher yang dia nanti hanya berlaku hanya di weekday saja. Dan di weekday itu dia bisa pakai voucher, katakanlah dia belanja 5 juta, dapat voucher kurang lebih katakanlah 2 juta gitu. Dari 2 juta itu dia bisa belanjakan 2 juta itu tok. Jadi nggak harus untuk dia belanja lagi gitu. Jadi benar-benar kita fur mereka. Jadi dimodifikasi lagi ya. Tetapi setelah kita hitung panjang, ternyata kita itu hanya seperti memberikan diskon 5% aja dari total omset kita. Jadi masih efisien. Masih efisien dan sangat visible secara bisnis. Karena mungkin ada orang yang telat, vouchernya ada orang yang nggak bisa datang pada saat weekday gitu. Tapi ada orang yang benar-benar emang niat datang hanya untuk untuk memakai voucher itu. Jadi ada beberapa strategi, salah satu itu yang paling efektif sih. Ini keren-keren banget ya strateginya ya. Nah kalau Kang Erhi sendiri gimana? Ada inovasi-inovasi lain nggak? Karena kan kalau lihat tadi segmen marketnya 30 tahun ke atas ini mungkin yang biasanya mampir ke Blok M after office gini ya. Tapi kan sekarang ada kebijakan baru yang work from office-nya berapa persen, yang work from home-nya lebih banyak. Nah ini gimana supaya tetap menarik pelanggan?
Ya Mbak, terima kasih. Jadi saya masih impress dengan videonya Mas Tio tuh Keren ya. luar biasa. Tapi kita nggak punya modal sebesar itu. Jadi kita punya protokol sendiri yang memang sudah umum, seperti kita punya chamber, kita selalu disinfektan untuk food grade 2 minggu sekali, dan kita viralkan juga itu. Dan jaga jarak tentu, semua pegawai-pegawai kita juga kita pakaiin sarung tangan dan juga face shield dan lain-lain kita sudah lakukan. Memang di Blok M itu pasarnya rada menarik dan memang saingannya banyak. Jadi yang kita lakukan pertama adalah jam buka kita lebih pagi kan. Yang asalnya jam 9, jam 10 kita jam 7 sekarang. Jam 7 udah mulai di PSBB pertama kita udah mulai buka jam 7 dan tutupnya jam 7 lagi. Ini buat orang-orang yang habis sepedahan, jogging gitu kali ya Mas ya, Kang ya. Awalnya rada sepi-sepi, tapi lama-lama begitu orang tahu kita buka jam 7, alhamdulillah penuh sampai dengan sekarang, terutama di weekend. Marketing kita juga, kita cuma digunain sosial media biasa aja sih, itu pun saya lakukan sendiri juga. Dan saya sampai dengan hari ini, sejak tahun lalu nggak ke sana. Jadi saya memang turun langsung, saya bikin kopi sendiri buat tamu kita, saya angkat makanan, minuman yang kotor dan lain-lain, saya lakukan sendiri, sehingga ada touch ke customer-nya. Nah, jadi marketing kita kebanyakan memang dari customer-nya sendiri yang memviralkan itu. Jadi setelah itu besoknya datang dengan keluarganya, datang dengan kantornya, datang dengan teman-temannya dan lain-lain. Jadi dari mulut ke mulut gitu ya? Ya, dari mulut ke mulut. Dan juga karena saya pergaulannya juga di dunia usaha, banyak teman-teman, ada beberapa menteri juga hadir di situ dan viralkan juga, dan mereka juga kita minta untuk shoot di IG-nya dan mereka bersedia. Alhamdulillah sudah Ketua MPR, Menteri Pariwisata agak sering itu, terus Deputi Kemenko juga hadir, beberapa artis juga hadir juga. Jadi kita mulut ke mulut aja. Yang penting memang selain tempatnya kita viralkan, makanan dan minuman kita jaga. Nah kalau soal bahan bakunya nih gimana nih Kang Erhi? Suplai bahan bakunya terganggu nggak nih selama PPKB sekarang? Enggak sih, yang PSBB pertama aja kita rada keganggu karena satu, kita beli gula arennya itu langsung dari petani, itu di Sukabumi. Dan itu memang yang membedakan gula aren kita dengan yang lain, sehingga rasanya otentik lebih enak gitu ya. Dari 4 pohon, sekarang udah 41 pohon yang diproduksi di Sukabumi. Dan awalnya memang rada tersendat tuh di PSBB pertama, tapi setelah itu lancar. Untuk makanan-makanan, kita punya beberapa makanan yang memang cuma ada di sana. Jadi memang orang nyari di sana, namanya buras oncom. Nah, buras itu kan buras Makassar, tapi oncomnya Sunda. Jadi kebanyakan yang di customer kita, mereka taunya di Blok M, di K-Coffee itu jajanan-jajanan Sunda lah gitu. Nah, itu yang membedakan dengan kafe-kafe yang lain. Tapi sehingga ini Sunda fusion ya. Ya, begitu tempatnya enak, buka pagi, kopinya nyaman di perut mereka, terus ada makanan yang mereka incer juga, yaitu akhirnya blend in dan masuk ke cocok ini ya buat menarik customer ya, dan harga kita jaga benar. Dari awal kita nggak pernah naikin harga. Dan kita bikin nyaman dalam keadaan begini, kita tahu spending power yang berkurang, dan kita jaga harganya senyaman mungkin. Kopi kita masih termurah di satu blok M. Termurah ya, oke, ini boleh diadu berarti ya, Kang Erhi ya. Kang Erhi boleh berbagi tips nggak nih buat yang nonton atau buat pengusaha lain yang mungkin menyaksikan kita nih, tips-tips soal bisnis di tengah pandemi ini seperti apa supaya bisa survive dan mungkin menciptakan peluang-peluang baru justru? Yo, saya. Iya, Oke. Ya, sorry. Mungkin pertama selalu ikut pasar. Nah, kita jangan terpaku dengan pasar yang kita tuju, misalnya milenial atau pasar menengah atas terus gitu yang dituju, tapi selalu ikutin apa kemauan mereka. Kadang-kadang ada makanan yang lagi viral kayak
Korean bread tuh, roti dari Korea Garlic tuh. bread. Korean garlic bread ya. Garlic bread, waktu itu lagi rame kita juga ada gitu dengan supplier tertentu juga. Terus lagi ramenya kopi jelly kita ada juga. Iya, soalnya kita tuh masyarakat kita kadang masih FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi nggak mau ketinggalan sama yang viral-viral. Terus gimana tuh Kang Heri? Dan juga kedua harus turun tangan sendiri. Kalau kata orang toko tuh harus ditungguin. Nah itu benar, itu istilah itu benar banget loh. Karena karena ditungguin kita jadi tahu setiap hari itu ada apa sih gitu. Ya, di kafe kalau ada kekurangan kita tambah, kalau misalnya ada yang jelek kita perbaiki dan lain-lain. Ketiga mungkin komunikasi ya. Komunikasi satu ke yang punya tempat. Karena tentunya dengan omset yang sekarang agak menurun dan intinya kita bisa koordinasi teruslah dengan yang punya tempat. Kedua, komunikasi dengan pegawai. Nah, pegawai ini paling penting karena outcome daripada makanan dan minuman kita tergantung dari pegawai kita. Apakah dia happy, apa enggak, itu kelihatan tuh dari kualitas makanan dan minuman yang dia produce. Terus dengan partner kita sendiri. Nah, kita mesti jaga lah hubungan ini supaya makin erat. Saya kan di Blok M itu ada 2 partner di sana, yang satu produksi makanan dan kita minuman. Kita padukan selalu paket-paket makanan dan minuman. Hampir setiap kali ada paket kita selalu ikut dan kita selalu ngobrolin. Jadi itu ya tips-tipsnya ya, keren banget, semoga ini bisa ditiru ya. Nah kalau Mas Tio sendiri mungkin singkat aja, tips-tips singkat buat para pengusaha di bidang food and beverage selama pandemi nih, gimana supaya bisa survive dan mungkin bisa malah lebih maju lagi bisnisnya. Ya kalau saya sih simpel aja. Yang pertama kita semua sebagai pengusaha F&B kita harus optimis, itu nomor 1. Karena kalau kita nggak optimis ya apa yang kita lakukan semuanya pasti gagal juga. Kita harus optimis, itu pertama. Terus kedua kita harus kreatif, itu yang penting sekali, kita harus kreatif. Dalam segala hal apapun kita harus kreatif. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari pandemi ini supaya kita bisa survive, kita harus kreatif. Dari segi produk, dari segi marketing, dari segi lainnya. Terus yang ketiga ada terakhir, kita dengan kondisi pandemi ini otomatis cukup tight, persaingan tight, market pun nggak begitu besar. Kita harus kuat dalam manajemennya. Jadi kita harus buat sistem, kita harus buat sebuah sistem yang bisa meminimais segala cost, kebocoran dan sebagainya. Jadi ya 3 aja sih. Yang pertama adalah kita harus yakin dan optimis. Kedua kita kreatif. Ketiga adalah ya kita memperkuat manajemen sistem kita supaya bisa terhandle dengan baik semuanya. Oke, ini praktikal banget ya tips-tipsnya. Nah, terakhir nih Cabukin, ada tips-tips dari Cabukin buat para pengusaha. Oke, saya setuju semuanya. Saya menambahkan yang pertama jaga kesehatan kita dan jangan anggap remeh COVID. Saya sudah pernah COVID, saya sudah pernah kena gitu ya. Tapi gejalanya ringan dan ini harus kita mempelajari lah COVID ini gejalanya seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Dan itu ketika kita kena kan bisa bikin down bukan hanya kita tapi karyawan. Nah ini ketika kita tahu situasinya seperti apa, kita jangan sampai setidaknya kita jangan down dan jangan membuat orang lain down itu. Terus jadi kesehatan kita harus prima dulu. Seandainya kena jangan ngedrop gitu ya. Yang kedua adalah online. Jadi lakukan penjualan dengan online, GoFood, GrabFood dan lain-lain. Yang ketiga adalah lakukan dengan frozen food. Jadi yang memungkinkan produk kita bisa dibuat frozen, kita buat frozen food. Yang lainnya kita ngikut. Iya, ini kemarin tadi juga tipsnya keren banget ya. Yang penting satu itu sehat dulu Cabukin ya. Oke, makasih banget Cabukin udah hadir di studio bersama kami. Terima kasih juga Mas Tio dan Kang Erhi. Semoga sehat-sehat dan juga tetap lancar ya bisnisnya ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Nah, Sobat Tangguh, jadi tadi kita bisa tangkap ya kalau kita walaupun masih harus berjibaku dengan pandemi, kita harus tetap optimistis nih dalam menjalankan berbagai usaha dan juga di
diiringi dengan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi penyebaran COVID-19 ini dapat segera teratasi dan pandemi ini semoga akan segera berakhir ya, Cabukin ya. Oke Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, ini bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia loh, tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, dengan demikian saya akhiri talk show kita pagi hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib